Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, pada pagi hari ini kita akan bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan. Minggu yang lalu kita belajar dari Yusuf, apa yang menjadikan Yusuf berhasil karena dia takut akan Tuhan. Dimanapun dia berada, ya, selalu di situ ada berkat Tuhan. Karena Yusuf orang yang disertai oleh Tuhan, karena hidupnya takut akan Tuhan. Dan pada pagi hari ini kita akan belajar dari kitab Daniel. Mari kita membuka Alkitab kita. Daniel pasal yang ketiga. Daniel pasal yang ketiga. Saya akan bacakan beberapa ayat dari perikop ini. Daniel pasal yang ketiga. Saya akan bacakan ayat yang pertama. Raja Nebukadnezar membuat sebuah patung emas yang tingginya 60 hasta dan lebarnya 6 hasta, yang didirikannya di dataran Dura di wilayah Babel. Ayat yang keempat. Dan berseluruh seorang tentara dengan suara nyaring, beginilah dititahkan kepadamu, hai orang-orang dari segala bangsa, suku bangsa, dan bahasa. Demi kamu mendengar bunyi sangkakala, ayat 5, seruling kecapi, rebab gambus, serdam, dan berbagai-bagai jenis bunyi-bunyian, maka haruslah kamu sujud menyembah patung yang telah didirikan Raja Nebukadnezar itu. Ayat 6. Siapa yang tidak sujud menyembah akan dicampakkan seketika itu juga ke dalam perapian yang menyala-nyala. Ayat 12. Ada beberapa orang Yahudi yang kepada mereka telah Tuhanku berikan perintah pemerintahan atas wilayah Babel, yakni Sadrah, Mesah, dan Abednego. Orang-orang ini tidak mengindahkan titah Tuanku, ya Raja. Mereka tidak memuja dewa Tuanku dan tidak menyembah patung emas yang telah Tuanku dirikan. Ayat 13. Sesudah itu Nebukadnezar memerintahkan dalam marahnya dan geramnya untuk membawa Sadrah, Mesah, dan Abednego menghadap. Setelah orang-orang itu dibawa menghadap raja, langsung ayat 16. Lalu Sadrah, Mesah, dan Abednego menjawab Raja Nebukadnezar, tidak ada gunanya kami memberi jawab kepada Tuanku dalam hal ini. Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka Ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari dalam tanganmu, ya Raja. Tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui, ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu. Maka meluaplah kegeraman Nebukadnezar, air mukanya berubah terhadap Sadrah, Mesah, dan Abednego. Lalu diperintahkannya supaya perapian itu dibuat 7 kali lebih panas dari yang biasa. Kepada beberapa orang yang sangat kuat dari tentaranya dititahkannya untuk mengikat Sadrah, Mesah, dan Abednego dan mencampakkan mereka ke dalam perapian yang menyala-nyala itu. Sampai di situ pemberitaan firman Tuhan. Perikop ini nanti baca sendiri. Saya mencuplik bagian-bagian yang penting saja yang pada pagi hari ini kita akan pelajari bagaimana kehidupan Daniel, Hanaya, Misael, Asaria tadi, ya, yang sudah dirubah namanya jadi nama-nama berhala. Ya, Daniel dirubah jadi Belsasar, jadi Sadrah, Mesah, dan Abednego. Ya, itu ganti nama nanti setelah dikasih nama oleh Nebukadnezar. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kita tahu zamannya Salomo Israel itu pecah dari 2, yaitu Israel itu 10 suku dan Yehuda 2 suku. Ya, yang Israel dijajah oleh Asyur, yang Yehuda yang 2 suku tadi dijajah oleh
Babel atau Nebukadnezar rajanya. Nah, cara penjajahan zaman Babel dulu caranya ya, sangat berbeda dengan penjajahan zaman kita. Zaman Indonesia dijajah, orang Belanda datang ke Indonesia terus menjajah orang Indonesia. Jepang datang, ya Jepangnya menjajah Indonesia, dia datang ke sini untuk menjajah orang Indonesia. Tapi penjajahan zaman ya, Babel lain. Supaya Babel ini tetap kuat, dia membuat rakyat yang dia jajah itu diambil sebagian ya. Lalu masyarakatnya ya tadi yang diambil tadi disebar di negara-negara jajahannya. Misalnya ya, Babel itu menjajah negara A, B, C, D, E. Maka rakyat Israel itu disebar ke A, B, C, D, E supaya pada akhirnya kerajaan yang dijajah itu tidak memiliki kekuatan. Nah, itu pikirannya Babel kayak gitu ya. Nah, tidak ada pemberontakan ya. Sehingga waktu Indonesia dijajah Belanda ya Indonesia memberontak karena apa? Belandanya yang datang. Tapi penjajahan zaman Babel terhadap Yehuda, mereka diambil. Salah satunya adalah mereka mengambil orang-orang yang potensial untuk dibawa ke Babel. Ya, orang-orang yang pintar diambil. Ya, di situ ada 4 orang. Ya, kalau Bapak Ibu lihat di Daniel pasal yang pertama itu ada. Ya, di situ ayat yang dikatakan di situ ya. Lalu raja bertitah kepada Aspenaz kepala istananya untuk membawa beberapa orang Israel yang berasal dari keturunan raja dan kaum bangsawan, yakni ayat 4, orang-orang muda yang tidak ada suatu celah, yang perawakannya baik, yang memahami berbagai-bagai hikmat, berpengetahuan banyak, dan yang mempunyai pengertian tentang ilmu, yakni orang-orang yang cakap untuk bekerja dalam istana raja, supaya mereka diajarkan tulisan dan bahasa orang Kasdim. Jadi orang yang diambil itu salah satunya 4 orang anak muda yang punya kecerdasan luar biasa, punya apa? Perawakan yang bagus, punya hikmat, punya pengetahuan yang luas. Itu adalah Daniel, Hanaya, Misael, Asaria. 4 orang ini, orang Yahudi ini atau orang Yehuda ini diambil untuk dididik nanti di istana raja, entah jadi ilmuwan, jadi orang yang pintar, mengartikan berbagai tulisan. Jadi orang ini berpotensi. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, dan kita tahu bahwa Babel itu, kalau Bapak Ibu membaca kitab Perjanjian Lama, Babel itu adalah kerajaan yang sangat banyak dewanya. Bahkan saya baca ensiklopedia sekitar 2.500 nama berhala, nama Baal. Ya, kan nanti kita lihat ya, apa yang dilakukan oleh Nebukadnezar terhadap 4 orang Yehuda ini. 4 orang yang punya hikmat yang luar biasa ini. Jadi mereka ini menyembah berhala, maka dibawalah ke-4 orang ini ke Babel, yang notabene seluruh istana itu menyembah berhala, saudara. Dan kita tahu di situ luar biasanya ya, bahwa ketika mereka ada di dalam istana itu, maka dirubahlah ya. Saya akan artikan satu persatu. Daniel, nama Daniel, Bapak Ibu kalau punya anak diberi nama Daniel, itu punya arti Allah adalah hakimku ya. Jadi Allah Israel adalah hakimku, maka diberi nama Daniel. Dan yang kedua adalah Hananya. Hananya itu artinya Yahweh pemberi anugerah. Jadi orang Ibrani itu kalau memberi nama tidak asal memberi nama, pasti ada maknanya ya. Kayak orang Jawa kalau memberi nama ya ada maknanya. Saya ada nama Surahman. Su itu apa? Bukan asu ya, bukan anjing. Su itu artinya baik. Rahman itu apa? Rahmat.
supaya saya jadi rahmat, jadi berkat di mana-mana, maksudnya gitu ya. Ada Nathanael itu dari Alkitab, itu Israel sejati yang nggak penuh dengan kepalsuan, katanya gitu. Harapannya saya jadi berkat oleh orang tua saya, maka marganya keluarga saya Su semua ya. Kakak saya Suwarto, artinya apa? Su itu baik, Warto itu apa? Warta, kabar yang baik. Harapannya dia jadi kabar yang baik. Mungkin kita juga punya nama yang ada maknanya ya. Ya ada orang-orang tertentu ya yang asal diberi nama ya. Lahir bulan Juli terus namanya apa? Juliati ya, ada kan? Atau Juliana. Kalau lahirnya tanggal 3 apa? 3 Juli 3 Juli ya, 3 Juli. Tapi orang Ibrani kalau memberi nama itu ada maknanya, nggak sembarangan kasih nama. Saya pernah ketemu sih ya, orang Batak itu juga kadang-kadang sembarang kasih nama ya Pak, ya Pak, namanya Tumbur, karena lihat orang tumburan namanya Tumbur kan. Mungkin ada nama ya, ada waktu dia mungkin bengkel gitu ya, lahir terus ada lihat kabulator, bisa namanya jadi kabulator. Bisa ada kompor aja ada kok. Kenapa? Ya sembarang aja yang dilihat jadi nama. Tapi orang Israel kalau memberi nama, orang Yehuda kalau memberi nama itu pasti ada maknanya. Dan maknanya itu pasti menjadi sesuatu yang sangat penting. Makanya disebut Daniel, Allah adalah hakimku. Hanaya adalah Yahweh memberi anugerah. Kalau ada orang namanya Hananya, itu artinya Tuhan yang memberi anugerah. Terus Misael artinya apa? Siapakah yang seperti Allah? Jadi kalau ada nama Misael itu artinya siapakah seperti Allah. Dan yang terakhir Asarya itu punya arti Yahweh adalah penolongku. Yahweh adalah penolongku. Jadi Daniel tadi apa artinya? Allah adalah hakimku. Ingat-ingat ya, Allah adalah hakimku. Ini ada ujiannya nanti ya. Hanaya apa? Yahweh memberi anugerah. Terus Misael, siapakah seperti Allah. Yang terakhir Asarya adalah Yahweh adalah penolongku. Jadi orang Israel itu memberi nama itu ada maknanya. Dan nama itulah yang boleh jadi akan hidup di dalam hidup orang itu. Sama seperti kita memberi anak, nama anak kita pasti ada maknanya. Dan ketika 4 orang ini dikirim ke Babel untuk dididik di istana Babel, yang notabene semua orang di situ menyembah berhala, bahkan ribuan penyembahan berhala terjadi di situ, bahkan ada 2.500 nama berhala-berhala yang terjadi ya, yang mereka sembah di dalam hidup mereka. Jadi terkenal orang Babel itu menyembah berhala. Maka kita lihat nama daripada ke-4 orang itu dirubah namanya. Kalau Bapak Ibu lihat pasal yang ke-7 Daniel 1 ayat yang ke-7, pemimpin pegawai istana itu memberi nama lain kepada mereka. Daniel dinamai apa? Belsasar, Hananya diberi nama Sadrah, Misael diberi nama Mesak, dan Asarya dinamai Abednego. Jadi Daniel dirubah namanya jadi Belsasar, Hananya jadi Sadrah, Misael jadi Mesak, Asarya jadi Abednego. Kalau ada orang namanya Mesak itu nama berhala, nanti kita lihat. Dan dosen saya Mesak paling tinggi. Gak tahu pernah kesini nggak ya pendeta Mesak ya, tinggi bener orangnya di KMI. Nah Daniel itu namanya Belsasar, itu ada artinya. Bel itu artinya dewa Bel, itu ada nama dewa Bel. Artinya semoga Bel atau dewa Bel
melindunginya selalu. Itu arti Belsasar. Dirubah dari Allah adalah hakim, dirubah jadi Belsasar yang artinya semoga Dewa Bel melindungimu selalu. Hanaya berubah jadi Sadrah. Sadrah itu belakangnya ada AKH. Itu nama dewa juga, AKH. Ada nama dewa AKH tambah U, AKU. Itu ada nama dewa. Sadrah artinya kuasa dari AKU, artinya kuasa dari dewa AKU. Yang tadinya namanya siapa? Yahweh pemberi anugerah berubah jadi kuasa dari dewa AKU. Itulah nama Sadrah, itulah ganti nama Hanaya. Misael namanya Mesak, lagi-lagi belakangnya ada AKH lagi. Siapakah seperti dewa Aku? Nama dewa lagi dirubah. Asalnya berubah jadi Abednego. Nego itu salah satu nama dewa juga, yang artinya Abednego adalah pelayan dari Nego atau dewa Nego. Kalau Bapak Ibu pernah baca di Alkitab ada namanya Nebo, dewa Nebo. Nah itulah arti nama asalnya Abednego, pelayan dari Nebo. Apa maksud dari keempat orang ini dirubah namanya dengan sebutan yang baru di dalam hidup mereka, dengan sebutan Baal-Baal tadi? Tentu maksudnya supaya keempat orang ini berubah pikirannya, tidak lagi menjadi menyembah Allah yang mereka sembah dulu, tetapi mereka mau menyembah berhala. Di tengah-tengah orang Babel yang menyembah berhala, maka digantilah dengan dia nama yang berbau Baal. Itu maksudnya. Tapi hebatnya keempat orang ini, sekalipun hidup di antara, di lingkungan yang saya sebut kafir karena menyembah berhala, tetapi mereka orang-orang yang hidup sungguh-sungguh tidak berubah. Namanya boleh berubah, tapi keyakinan imannya kepada Allah tidak pernah berubah. Ini yang harus kita contoh ya. Orang Kristen itu punya dua tipe. Tidak tahu kita tipe mana. Tipe bunglon sama tipe ikan. Bunglon itu apa? Binatang yang bagaimana? Berubah-ubah. Ketemu orang yang baik bisa baik, ketemu orang yang jahat bisa jahat, ketemu pendeta terus ya jadi baik ya jadi pendeta. Tapi ketemu orang yang tukang judi berubah juga di luar jadi tukang judi kan, jadi bisa berubah-ubah. Atau kita tipe seperti ikan. Bapak Ibu suka makan ikan laut nggak? Sering keliling sekarang ya, ikan ya murah. Ikan laut ya. Ikan laut itu kalau Bapak Ibu masak perlu kasih garam lagi apa enggak? Loh, padahal ini seumur hidup tinggal di laut yang jelas-jelas rasanya asin, kok masih digarami coba? Berarti ikan ini walaupun hidup di lingkungan yang asin, dia tidak terpengaruh. Biarlah kita jadi orang Kristen yang seperti ikan, seperti Daniel, Hanaya, misal Asaria ini. Sekalipun lingkungannya menyembah berhala, sekalipun dia dirubah namanya supaya menyembah berhala, dia tetap pada keyakinannya kepada Allah. Orang percaya, orang Kristen yang sungguh-sungguh percaya juga begitu. Walaupun lingkungannya jahat, aku harus tetap hidup benar, aku harus tetap hidup taat. Memang sulit ya kadang-kadang kalau semuanya mengkol kanan, terus kita mengkolnya ngiri sendiri kan, dihina, diejek. Emang mudah kalau ya zaman saya dulu ya, saya ini dulunya rajin sekolah minggu ya, nanti sejak kecil saya sudah rajin sekolah minggu gitu ya, di sekolah itu juga kalau PD persekutuan doa itu rajin gitu ya, rajin gitu. Nah, sampai SMA juga gitu, saya ketemu pembina rohani itu Pak Agus Buagus, itu kenal saya sejak SMP, saya kecil ya, sampai di kelas itu ya sering diparapi
Pak Pendeta. Jadi saya ini sudah dari SMP sudah dipanggil Pak Pendeta. Kenapa ya? Anak itu tadi rajin PA, rajin persekutuan. Bahkan ya tanya bapak ibu saya, sering kalau kegiatan di gereja itu pokoknya datang, mau bagiannya apa dekor aja ikut terus, pokoknya datang. Hari-hari itu gereja itu rumah nomor 2 saya. Selain rumah, jadi rumah saya kayak terminal, kadang-kadang mandi 2 berangkat lagi kemana? Gereja. Maka diparapin pendeta. Sampai suatu hari ya, di sekolah pelajaran gurunya kasih ulangan, ditulis di ini, terus gurunya pergi dulu ke kantor. Kira-kira apa yang terjadi? Ya, apa yang terjadi? Wah, ada sibuk nyontek. Kira-kira saya gimana? Semua nyontek. Saya gimana? Lihat semua nyontek. Ya, saya juga nggak mau ketinggalan dong. Saya juga akhirnya ngikut nyontek. Semua nyontek, masa saya nggak nyontek? Udah, saya juga ikut nyontek. Tiba-tiba waktu saya nyontek ini, dari belakang saya ini, saya ditepuk gitu. Pundak saya kaget. Kagetnya siapa yang menepuk saya? Siapa? Bukan, teman saya sendiri. Pak Pendeta kok nyontek katanya. Pak Pendeta kok nyontek katanya gitu. Wih, saya jadi malu, merah ini ya. Iya ya, aku rajin PA kok nyontek gitu ya. Itu susahnya. Kadang-kadang hidup kita juga begitu. Semuanya hidupnya nyimpang. Terus aku bener dewe. Ya kalau semua miring terus kita ikut miring juga. Maka tantangan kita sebagai orang percaya kadang-kadang sulit. Di mana orang nggak setia, kita harus terus setia. Di mana orang nggak lagi mencintai firman, hidup dalam persekutuan, tapi kita mau belajar itu sulit. Tapi lakukan aja. Daniel, Hanaya, Misal, Asaria, sekalipun dalam lingkungan yang jahat, tapi dia tetap punya keyakinan teguh bahwa aku harus jadi orang yang benar di mata Tuhan. Jadi dia nggak terpengaruh dengan situasi dan keadaan itu. Sehingga sekalipun dia tinggal dalam lingkungan orang-orang yang tidak percaya, bahkan sengaja dibuat, saya percaya 4 orang ini sengaja dicuci otaknya, mungkin ya, sengaja dibuat secara sistematis supaya dia akhirnya nanti harus menyembah berhala, sampai dibuat suatu ketetapan, bikin patung. Siapa yang tak menyembah patung, apa yang terjadi? Detik itu juga akan dilempar ke perapian. Tadi undang-undangnya jelas ya, dikatakan di situ. Siapa, ayat yang ke-6, yang tidak sujud menyembah akan dicampakkan seketika itu juga ke dalam perapian yang menyala-nyala. Berarti ini sudah sistematis ini. Mau membuat 4 orang muda ini mau nggak mau harus menyembah berhala. Itulah yang akan dilakukan. Tapi saya melihat di situ ya, ketaatan sebagai orang yang mengasihi Tuhan itu mereka buktikan. Mereka bertaruh nyawa dalam keadaan ini. Mereka setia pada Allah walaupun nyawa itu jadi taruhan. Jadi taruhan loh. Makanya tadi ayat yang ke 16 tadi dikatakan ya, tidak ada gunanya kami memberi jawab kepada Tuanku dalam hal ini jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka Ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari dalam tanganmu ya Raja. Tetapi berarti ada kepastian nggak kalau mereka itu nanti akan dapat mujizat? Oh belum. Tuhan nggak bilang kalau kamu nanti masuk aja perapian nanti aku selamatin. Enggak. Berempat itu berkata, masukkan aku aja ke perapian. Nanti kalau aku mati ya mati kau. Tetapi kalau Tuhan tolong aku ya nanti Tuhan tolong. Artinya apa? Tidak ada kepastian. Artinya nyawa jadi taruhannya.
Jadi mereka berempat ini ada orang-orang yang taat sampai bahkan berani mempertaruhkan nyawanya demi nama Tuhan. Luar biasa. Nebukadnezar akhirnya marah besar, ya, marah ini, gak mau taat. Ayat yang ke-19, maka meluaplah kegeraman Nebukadnezar, air mukanya berubah terhadap Sadrak, Mesakh dan Abednego. Lalu diperintahkannya supaya perapian itu dibuat 7 kali lebih panas dari yang biasa. Ya, jadi saya lihat di sini bahwa komitmen iman keempat orang ini kepada Allah, walaupun resikonya nyawa, dia bertahan. Saudara, sekarang kalau kita belajar taat sama Tuhan, apa resikonya? Apakah nyawa? Saudara setiap beribadah, resikonya apa? Gak ada mungkin ya. Ini orang yang resikonya nyawa dia pertaruhkan atas nama Tuhan. Berarti sungguh-sungguh dia orang yang setia dalam situasi yang tidak baik. Orang bisa setia kalau situasinya baik, hidupnya mulus saja, usahanya maju, tetapi sulit untuk setia di tengah-tengah situasi yang sulit. Sulit setia di tengah situasi hidup yang tidak baik. Tetapi keempat orang ini begitu setia kepada Allah dalam situasi hidup yang tidak baik. Oleh sebab itu, mari kita teladani iman mereka. Situasi hidup mereka yang buruk, bahkan nyawa jadi taruhannya. Aku tetap akan menyembah pada Allah. Aku sekali-kali tidak akan menyembah berhala. Ini belum ada mujizat. Makanya mereka berempat masih bilang, tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui. Artinya apa? Berempat tidak tahu bahwa nanti mereka akan diselamatkan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, mari memiliki mentalitas iman seperti mereka. Dalam situasi yang sulit, teruslah setia, tetaplah setia mengasihi Tuhan, maka mujizat terjadi. Ya, sekalipun tadi apinya berapa kali lipat, ya ini mungkin nggak 7, itu 7 artinya sempurna, artinya panas yang maksimal terhadap mereka ini, dan mereka selamat. Nanti Nebukadnezar akhirnya tahu siapa Allah daripada Sadrak, Mesakh, Abednego, atau Daniel, Hanaya, Misael dan Azarya ini. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita miliki pertama keyakinan iman di dalam Yesus yang sungguh, sehingga kita tidak terpengaruh dengan situasi dan keadaan hidup kita. Dan yang kedua, mari kita mengasihi Tuhan dalam situasi yang sulit sekalipun. Dan yang ketiga, kita belajar dari keempat orang ini, iman yang dewasa di dalam Tuhan. Iman dewasa itu iman yang seperti mereka. Bagaimana Pak itu bisa terjadi disebut imannya dewasa? Ya, iman dewasa kenapa? Karena dalam keadaan apapun dia tetap setia sama Tuhan. Walaupun Tuhan gak jawab doanya sehingga mereka mati nanti di perapian, dia tetap menyembah nama Tuhan. Artinya orang ini tidak kecewa sama Tuhan sekalipun doanya gak dijawab Tuhan. Berapa banyak orang yang kecewa sama Tuhan ketika doanya nggak dijawab-jawab Tuhan? Kok lama Tuhan? Kok lama Tuhan? Kecewa sama Tuhan karena keinginannya nggak terkabulkan, lalu apa? Mundur dari Tuhan. Tetapi keempat orang ini imannya begitu dewasa. Tuhan, kalau doaku kok jawab, aku selamat, aku tetap percaya. Tetapi kalau Tuhan juga nggak jawab doaku, aku mati, aku tetap setia. Jadi apa? Dalam suka duka, dalam segala keadaan, iman mereka kepada Tuhan tidak berubah. Maka percayalah sama Tuhan. Tuhan itu punya rencana dalam segala sesuatu. Maka jangan kecewa sama Tuhan kalau doanya nggak dijawab. Amin. Amin. Kok pelan ya? Amin. Jangan kecewa sama Tuhan kalau doanya nggak dijawab Tuhan. Pasti Tuhan punya rencana. Ada seorang nelayan, ini cerita. Nelayan ini sebelum melaut dia berdoa dulu. Kira-kira doanya apa? Tuhan,
ikan aku dapat ikan yang banyak, ya, supaya aku pulang nanti bawa berkat banyak. Seperti itu kita begitu. Baru melaut sebentar, tiba-tiba ada angin gede. Wah, perahunya terombang-ambing sampai dia itu terbawa arus sampai ke pulau. Yang di situ dia juga nggak tahu ada penghuninya apa enggak. Kira-kira dia kecewa nggak sama Tuhan? Wah, kecewa. Tuhan, aku tadi itu doanya dapat berkat, tapi kok malah terdampar di pulau yang nggak ada orangnya. Disitulah akhirnya dia tinggal sambil kecewa sama Tuhan. Dia makan dari buah-buah di situ, dia bikin bubur di situ, ya. Lalu dia buat yang namanya, dia cari ikan di situ. Pokoknya hidup di situ sebatang kara, nggak tahu kapan. Lalu dia berdoa, Tuhan, tolong aku supaya ada orang lah lihat aku di sini, ya, supaya aku selamat dari pulau ini, nggak ada orang, nggak ada penghuni. Lalu waktu dia bikin perapian manual gitu ya, pakai batu, dia lagi pergilah cari kayu bakar. Pulang-pulang gubuknya kebakaran, hangus. Dia tambah kecewa lagi. Tiap kali berdoa kok selalu kebakaran. Siapa yang ngalami itu? Tiap kali doa kok situasinya kok malah beda. Ini kebakaran hebat, luar biasa. Dia tambah kecewa, Tuhan, kok kebangetan punya gubuk reot aja Pak ya, kebakaran. Lalu dia kecewa betul sama Tuhan. Lalu dia tak lagi berdoa. Lalu tiba-tiba datanglah kapal yang mendekati pulau itu. Wih, dia lihat ada kapal. Lalu dia melambai-lambai. Lalu awak kapalnya itu turun, diselamatinlah si bapak ini, nelayan ini, masuk ke kapalnya selamat. Lalu nelayan ini nanya, lah kamu ini kok tahu sih aku ada di sini? Jawabnya apa? Waktu lihat asap kebakaran itu loh, pikir ya disitulah ada orang yang sedang butuh pertolongan, makanya dia menunggu. Kadang-kadang kita nggak tahu, kecewa sama Tuhan, tapi sebenarnya semuanya ada maksud tuh Tuhan. Kalau gubuk nggak kebakaran gimana? Ya, dia nggak akan cepat selamat. Kadang-kadang situasi yang buruk terjadi dalam hidup kita itu ada maksud Tuhan. Jangan buru-buru kecewa. Kalau Tuhan nggak jadi gubuknya nggak jadi kebakar, ya mungkin nggak jadi dia selamat. Jadi jangan buru-buru kecewa sama Tuhan atas situasi dan keadaan. Tetapi belajarlah seperti iman seorang Daniel dan teman-temannya, Hanaya, Misal dan Asalia. Tuhan, sekalipun kau tidak jawab doaku, aku mati di perapian ini, aku tetap percaya kepadamu. Tuhan, sekalipun doaku nggak dijawab, aku tetap yakin Engkau itu Allah Maha Baik. Rancanganmu itu pasti yang terbaik. Maka kita akan terus bertumbuh dalam iman yang semakin dewasa. Gak mudah kecewa. Gak mudah kecewa. Kadang-kadang hati kita ini mudah kecewa, mudah bersungut, mudah menyalahkan Tuhan dan situasi. Tetapi hari ini kita belajar iman mereka, iman dewasa. Apapun yang terjadi, itu yang terbaik. Pasti dalam rancangan Tuhan yang terbaik. Amin. Amin. Mari miliki iman keempat orang ini. Dimanapun dia tinggal, di lingkungan yang buruk sekalipun, dia tetap percaya pada Tuhan. Bahkan mereka berani menaruhkan nyawanya untuk keyakinan. Apapun yang sekarang ini saudara alami, sebagaimana kita belajar dari Yesus, taat setia sampai mati. Demikianlah hidup saudara dan saya, taat setia sampai mati. Apapun jangan jadi penghalang.
Ketika saudara mau beribadah pada Tuhan, ada halangan, terabas, bukan nyawa jadi taruhan kok. Cuma kadang-kadang daging aja yang membuat kita terhambat untuk memenuhi ketaatan kepada Tuhan. Hari ini mari miliki kualitas iman seperti keempat orang ini, dan kita pasti dalam penyertaan Tuhan di dalam hidup kita. Amin. Mari kita berdoa. Satu dalam Roh-Mu, satu dalam firman-Mu, satu dalam kasih-Mu, kasih Tuhan, tubuh dan darah-Mu yang menyatukan aku dengan Bapa di surga, Yesus Tuhan. Ku siapkan hatiku, rendahkan diri, ampuni saudaraku dengan kasih. Perjamuan kudus-Mu satukan kami dengan Bapa di surga, Yesus Tuhan. Satu dalam Roh-Mu, satu dalam Roh-Mu, satu dalam firman-Mu, satu dalam kasih-Mu, kasih Tuhan, tubuh dan darah-Mu yang menyatukan aku dengan Bapa di surga, Yesus Tuhan. Ku siapkan hatiku, rendahkan diri, ampuni saudaraku dengan kasih. Perjamuan kudus-Mu satukan kami dengan Bapa di surga, Yesus Tuhan. satu dalam Roh-Mu, satu dalam Roh-Mu, satu dalam firman-Mu, satu dalam kasih-Mu, kasih Tuhan, tubuh dan darah-Mu yang menyatukan aku dengan Bapa di surga, Yesus Tuhan. Ku siapkan hatiku, rendahkan diri, ampuni saudaraku dengan kasih. Perjalanan